Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi dengan saya Handiswan, salah seorang guru di sekolah negeri. Karena akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman guru honorer mengenai seleksi guru P3K, maka pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Khusus pada video ini saya akan membahas tentang tahapan seleksi guru P3K tahun 2021. Dan ini wajib dan harus kalian ketahui sebelum mendaftar agar tidak melakukan kesalahan nantinya. Sekaligus juga menjadi persiapan agar kalian lebih paham dan mantap saat melakukan pendaftaran. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti jika saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alur tahapan seleksi P3K tahun 2021. Sebelum itu, kalian perlu tahu bahwa ada 4 kategori yang bisa melakukan pendaftaran P3K ini. Yang pertama adalah honorer yang masuk dalam kategori 2. Yang kedua adalah guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Dan yang ketiga adalah guru honorer yang mengajar di sekolah swasta. Dan yang keempat adalah lulusan PPG atau yang memiliki sertifikat pendidik namun sekarang sedang tidak mengajar. Oke, keempat inilah yang bisa mendaftar seleksi guru P3K tahun 2021. Bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah keempat orang ini harus melakukan pendaftaran pada tanggal 31 Mei sampai 21 Juni tahun 2021 dan akan diverifikasi berkasnya oleh Kemendikbud. Jadi pesertanya adalah yang masuk kategori 1, 2, 3, dan 4. Jadi semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal. Setelah melakukan pendaftaran pada tanggal 31 Mei sampai 21 Juni ini, akan diadakan tes pertama pada bulan Agustus. Tes pertama ini pesertanya adalah yang masuk kategori 1 dan 2, yaitu guru honorer kategori 2 dan guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Aturan yang pertama adalah peserta tidak dapat melamar ke instansi lain. Jadi, dia harus melamar formasi yang tersedia di sekolahnya. Misalkan dalam satu sekolah ada satu formasi guru matematika dan di sekolah tersebut ada 3 orang guru matematika yang sementara honor, maka ketiga guru ini harus mendaftar di sekolah tersebut karena di sekolah tersebut terdapat formasi guru matematika. Jadi, 3 guru ini harus bersaing memperebutkan satu formasi yang ada di sekolah tersebut. Aturan yang kedua adalah jika formasi tersedia dan serdik atau sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai harus melamar di formasi tersebut. Aturan yang ketiga adalah bagaimana jika formasi tersebut tidak tersedia atau sertifikat pendidiknya atau kualifikasi pendidikannya itu tidak sesuai. Misalkan saja di sekolah tersebut ada formasi guru matematika, sedangkan saja guru honorer di sekolah tersebut memiliki sertifikat pendidik bahasa Indonesia atau kualifikasi pendidikan bahasa Inggris, pastinya itu tidak sesuai. Jadi dia bisa melamar di formasi lain pada instansi tersebut. Artinya dia bisa melamar di sekolah lain selama masih dalam satu kabupaten atau kota. Tapi ini jika tidak ada dalam sekolah tersebut. Tapi jika ada, harus melamar pada sekolah tersebut. Langkah selanjutnya adalah dilaksanakan lagi tes kedua pada bulan Oktober.
pesertanya adalah kategori 1 dan 2 yang tidak lulus pada tes pertama tadi. Sedangkan untuk kategori 3 dan 4, yaitu guru honorer di sekolah swasta dan lulusan PPG, baru bisa mengikuti tes. Karena tadi pada tes pertama mereka masih menunggu. Aturannya adalah peserta memilih kembali di formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi keempat peserta ini harus memilih formasi yang belum terisi pada tes pertama. Karena tes pertama pada bulan Agustus itu sudah diumumkan siapa-siapa yang lulus. Sehingga sisa dari formasi yang ada itulah yang bisa dipilih oleh peserta 1, 2, 3, dan 4. Peserta 1, 2, dan 3 ini tidak dapat melamar di instansi lain. Harus mengutamakan sekolahnya tempatnya mengabdi, atau jika tidak ada, dia harus melamar formasi yang ada di kabupaten tempatnya mengabdi. Sedangkan peserta 4, yang itu adalah lulusan PPG, dia harus melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Artinya, dia harus melihat di KTP-nya dia berdomisili di mana, dia harus melamar di kabupaten atau kota tersebut. Sedangkan untuk guru honorer yang mengajar di sekolah swasta atau peserta 3 ini, karena formasi untuk sekolah swasta tidak dibuka, sehingga dia harus mendaftar yang ada dalam satu wilayah tempat di mana sekolahnya berada. Kemudian diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Setelah itu diadakan lagi tes ketiga. Tes ketiga ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021. Tes ini diikuti oleh peserta 1, 2, 3, 4 yang tidak lulus pada tes kedua. Aturannya adalah peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasinya, sama dengan aturan sebelumnya. Namun bedanya adalah seluruh peserta di sini dapat melamar di instansi lain. Jadi, mereka diberikan kebebasan untuk melamar di mana saja, asalkan formasinya tersedia dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Kemudian di sini akan diambil lagi nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Setelah itu akan lagi diadakan pengisian formasi kosong. Nah, setelah tes ketiga, ternyata masih ada nih formasi yang belum terisi, itu dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi yang kosong. Nah, nanti pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi bukan peserta yang menentukannya, tapi Kemendikbud yang akan menentukan jika masih ada formasi yang kosong di sekolah, siapa yang bisa mengisi formasi kosong tersebut bagi peserta yang tidak lulus di tes ketiga. Jadi teman-teman sekalian yang ingin mendaftar seleksi P3K, jangan takut dan jangan khawatir, karena dibukanya seleksi P3K ini dengan 3 tes menunjukkan bahwa pemerintah betul-betul ingin menjaring seluruh guru-guru honorer yang ada di Indonesia agar mereka bisa lolos menjadi ASN tahun 2021 ini. Jadi silahkan persiapkan diri kalian sebaik-baiknya dalam mengikuti tes nantinya. Cukup sekian penjelasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar.
Dan jika ada saran pembahasan selanjutnya, silakan juga sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.